Oke guys, balik lagi di Visibility, Visible and Credibility. Oke, sekarang saya sedang bersama Kak Tari nih. Perkenalkan, nama saya. Ya, siapa Kak? Nama lengkapnya siapa? Nama saya Budi Betari Pagi. Biasanya dipakai Tari. Saya tidak di Ciawi. Saya tanggal lahir 2 Juli 2005. Saya ke kampus naik motor. Naik motor? Iya. Oh, jadi Kak Tari ini nama panjangnya adalah Putri Mentari Pagi ya. Dipanggilnya biasa Kak Tari ya. Kak Tari ini lahir pada tahun 2005 ya. 2005, tinggalnya di Ciawi nih guys. Kak Tari kesini naik motor tadi? Bisa. Bisa naik motor? Wow, keren banget ya Kak Tari ini ya. Oke, Kak Tari ya, sebelum aku mau tahu deh nih, Kak Tari ini kan, maaf katakanlah punya kekurangan ya, punya kebutuhan khusus lah katakanlah gitu ya. Kalau nggak salah Kak Tari ini mengidap kayak apa namanya, hard of hearing ya. Jadi gini guys, kalau misalnya perbedaan tuli sama tunarungu itu ternyata beda. Jadi kalau Kak Tari ini dia itu bisa mendengar ya, jadi pakai alat bantu dengar. Nah kalau tuli itu sama sekali tidak bisa mendengar. Nah kalau ini Kak Tari dia lagi pakai alat bantu dengar ya, jadi bisa mendengar apa yang saya ucapkan. Jadi kita nggak harus pakai bahasa isyarat, nggak harus pakai apa, cuman memang harus sedikit kencang saja untuk membantu Kak Tari ini dalam memproses komunikasi, kayak gitu, informasi yang didapatkan. Oke, Kak Tari aku mau tanya deh, Kak Tari ini kurang pendengarannya dari lahir ya, atau ada insiden atau kecelakaan nggak sih? Saya tuli sejak dari pehon mama saya umur 3 bulan. Saya sakit panas tinggi. Panas tinggi. Terus usia 4 tahun saya pakai alat pendengar untuk pertama kali ya ikut terapi bicara. Oh, jadi waktu usia 3 bulan ya. Jadi Kak Tari itu panasnya tinggi ya. Jadi memang Kak Tari ini tulinya sejak lahir, bukan tuli sih. Gangguan pendengarannya itu sejak lahir karena panas tinggi itu pada saat 3 bulan usianya ya. Kemudian pas umur 4 tahun Kak Tari menggunakan alat bantu dengar gitu ya. Jadi terus juga ikut latihan terapi bicara ya, sampai sekarang ya. Jadi pelan-pelan ya. Jadi kalau misalnya ngomong pun bisa paham ya dengan bahasa bibir gitu ya. Oke Kak Tari. Sebelumnya aku mau tahu deh, Kak Tari ini dulunya sekolahnya di mana aja nih sekolahnya? Saya sekolah di sekolah umum dari TK sampai SMA, TK Cakra, SD Pasar-Sari 2, SMP Negeri 1 Ciawi, SMA Negeri 1 Ciawi. Jadi TK, SD, SMP, SMA-nya semuanya di sekolah umum ya. Luar biasa banget ya Kak Tari ini, ternyata Kak Tari ini bisa loh bersekolah di sekolah umum juga ternyata ya, nggak harus di sekolah khusus atau sekolah luar biasa yang buat anak-anak yang berkebutuhan khusus gitu ya. Karena memang kebutuhan khususnya Kak Tari ini juga bisa seperti layaknya orang-orang pada umumnya kayak gitu ya teman-teman. Oke, nah pada saat Kak Tari nih ya, oh ya sebelumnya saya mau tahu dulu, Kak Tari ini berapa bersaudara? Saya anak kedua. Ya, saya punya 1 orang kakak perempuan. Kakak perempuan? Kakak PNS. PNS? Wah, berarti usianya lumayan jauh ya sama Kak Tari ya? Udah ada usia sama kayak saya umur ya? Sama gak? Kakak saya usia berapa ya? 24 tahun. Oh, lebih muda dari saya ternyata ya. Aduh, tapi kelihatannya sama ya sama saya, iya gak? Sama ya kayaknya ya. Oke. Kak Tari anak kedua dari 2 bersaudara, berarti anak bungsu ya. Ya, anak bungsu. Oke. Boleh tau gak hobinya Kak Tari itu apa?
hobinya Katari itu apa? Hobi. Iya, hobinya. Saya hobinya menonton film Wah, film apa? horor. Wah, film horor. Waduh, nggak takut? Tidak. Nggak, oke. Film horor apa judulnya biasanya yang paling disukai? Ya film teh Budi. Oke, The Conjuring. Iya. Conjuring 1 sampai 5 udah nonton? Ya, Udah sudah. nonton semuanya? Semuanya udah nonton? Sudah. Wah, keren banget, beneran suka film horor berarti ya. Kalau film Indonesia suka? Horor Indonesia suka nggak? Apa ya? Kayak filmnya siapa namanya? Beranak dalam Kubur. Film Susana suka nggak? Susana. Nggak tahu ya, nggak perlu. Kalau film Indonesia, saya suka film judul 15 Bom. Yang 15 Bom. 13 Bom. Ya. Oh iya, yang 13 Bom di Jakarta ya? Iya, Jakarta. Oke. Ya itu aku nonton juga itu. Seru juga ya. Oke. Nah sekarang nih ya, Katari. Tadi kan aku udah tanya-tanya tentang backgroundnya Katari ya gitu ya. Ternyata Katari itu nggak sembarangan orang nih gitu ya. Dia itu walaupun berkebutuhan khusus, tapi mampu bersaing dengan orang yang sama-sama nggak punya kebutuhan khusus gitu, maksudnya layaknya orang-orang biasa gitu ya. Oke Katari, saya mau tahu alasannya Katari masuk ke Unpad itu apa? Saya itu mama saya izin kuliah di luar kota. Ya, mama diminta kuliah di UPA karena mama juga lulusan UPA. Oh, mama dulu di Unpad ya? Iya, betul. Wah, berarti turun-temurun di Unpad nih ya Katari nih ya. Iya. Iya. Terus kenapa sih Katari pengennya masuk ke ilmu komunikasi? Saya suka foto HP dan video HP, jadi terpilih ilmu komunikasi. Oh gitu, karena suka fotografi, suka perfilman ya. Dan iya, jadi makanya masuk ke ilmu komunikasi. Dulu mama di mana di Unpadnya? Ibu dulu di mana mama? Yang dulu ibunya Di Unpad. fakultasnya FKIP. FKIP. Wow, jadi dulu mamanya di FKIP, sekarang anaknya di FISIP. Jadi bersebelahan lah ya FKIP sama FISIP, nggak apa-apa ya. Oke, Katari, aku mau tahu deh cita-citanya Katari itu apa? Cita-citanya? Saya ingin bekerja perfilman. Di bidang perfilman. Kalau boleh tahu mau jadi apanya? Jadi perfilman itu mau jadi apanya? Sutradara kah? Jadi videografernya kah? Atau jadi penulis naskah? Kalau saya belum tahunya apa ya, saya pengen bidang HP. Fotografi, videografinya, videografernya. Wow, berarti nanti masuknya konsentrasinya broadcasting ya, atau televisi media baru kalau sekarang ya. Oke. Nah, Katari, aku mau tanya nih, selama Katari kuliah di sini ada kendala nggak? Tidak ada. Nggak ada. Mama dan saya bertemu ke Kapolri dulu. Itu sebelum tampil. Dan saya ikut kelas foto HP dengan Pak Hasani dan Pak Hatta. Apabila bisa diterima. Oh gitu, jadi ada tes khususnya ya. Jadi sebelum masuk ke sini, Katari ini tuh ibunya itu menghubungi Kaprodi terlebih dahulu untuk memberitahukan bahwa mungkin Katari ini memiliki kebutuhan khusus gitu ya. Terus kemudian Katari ini dites oleh dosen dari ilmu komunikasi ya, Pak Ahsani sama Pak Alta ya di situ ya. Terus dia dites untuk fotografi dan kemudian lulus ya. Oh, selamat ya, keren ya. Oke nih. Aku mau tanya nih Katari. Banyak pertanyaan nih yang aku mau tanya nih ya. Menurut Katari, prosedur di Unpad ini agak sulit atau enggak nih buat Katari? Misalnya kayak yang maaf katakanlah yang berkebutuhan khusus kayak Katari nih, prosedurnya ini kesulitan atau enggak? Prosedurnya. Tidak ada. Sangat memudahkan upah berbagi kesempatan kepada disabilitas. Gak ada ya. Jadi di Unpad ini prosedur untuk pendaftarannya itu gampang teman-teman, apalagi untuk penyandang disabilitas dan lain-lain, karena memang kita itu sangat user friendly ya untuk di aplikasi kita, di website kita semuanya itu sangat user friendly teman-teman. Oke. Nah,
Gimana nih perasaannya Kak Tari selama kuliah di Unpad? Saya senang ada dosen dan teman-teman baik. Oke, seneng ya karena di sini dosen-dosennya sama teman-temannya pada baik ya, gitu ya, sangat, humble ya, gitu ya. Oke, ada nggak sih kesulitan nih Kak Tari selama kuliah? Kalau saya kadang suaranya kecil dan tidak terdengar jelas. Oh, gitu ya. Jadi, kesulitannya itu ya tadi yang saya bilang ya karena memang Kak Tari ini tuh, kesulitannya adalah di pendengarannya atau dia kurang bisa mendengar. Nah, jadi makanya kalau misalnya kita, berbicaranya terlalu pelan, mungkin agak kesulitan untuk didengar sama Kak Tari. Jadi makanya kesulitan Kak Tari selama kuliah, mungkin ini dosen-dosen ilmu komunikasi bisa lebih kencang lagi ya nanti suaranya untuk, dalam pembelajarannya gitu ya. Karena sekarang kita sudah menerima disabilitas juga gitu teman-teman ya. Jadi kalau bisa pada saat mengajar suaranya yang kencang gitu ya. Oke, Kak Tari, apa sih motivasinya Kak Tari buat lebih semangat nih menjalani hari-hari? Motivasinya apa? Saya ingin belajar Mhm. dan saya merasa tidak berbeda dengan teman lain. Oke, makanya itu kan masuknya di sekolahnya sekolah umum terus ya, Ya. bukan yang khusus ya, karena memang Kak Tari merasa nggak berbeda gitu ya, emang nggak ada bedanya kalau kita lihat gitu ya, seperti layaknya ya orang-orang biasa aja gitu kan, karena memang sudah canggih ya sekarang, kita udah pakai alat bantu dengar, udah banyak ya terdeteksi sejak dini. Oke, Kak Tari nih ya, tadi kan sudah lihat backgroundnya, kita sudah memasuki ke Unpad juga. Sekarang aku mau tahu, ada nggak sih sosok yang menginspirasi Kak Tari? Sosok inspiratifnya siapa? Sosok inspiratifnya siapa? Oh, Ya. kangai-kangai Mhm. dan sunya. Mhm. Kangai-kangai buta tuli tapi bisa sukses. Wow. Sunya Mhm. bisa minta tuli Mhm. bisa dosen di Amerika. Iya, Amerika ya. Oh, jadi Tari ini punya sosok inspiratif nih teman-teman ya. Namanya Helen Keller. Kalau nggak salah dibawa ya bukunya ya. Nah, ini dia bukunya Helen Keller nih. Jadi Kak Tari ini suka baca buku Helen Keller yang di mana Helen Keller ini boleh aku pinjam Kak Tari? Nah, yang ini deh aku mau pinjamnya ya. Ini Aku dan Duniaku, Helen Keller. Pergulatan batin perempuan buta dan tuli yang menaklukkan dunia. Wow, keren banget ya. Memang ini menginspirasi banget sih. Bukan hanya untuk disabilitas ya, saya pun yang maksudnya yang biasa-biasa aja orang yang nggak ada kekurangan pun membaca ini ya, baru judulnya aja sudah tergetar hatinya gitu ya guys ya gitu. Sangat menginspirasi saya. Oke. Oh nih, Helen Keller lahir pada 27 Juni 1880 di Tuscumbia, Amerika Serikat. Wow. Pada tahun 1900 ia menjadi mahasiswa buta tuli pertama di Radcliffe College. Wow, keren banget ya. Oke, oke, oke. Dan Kak Tari juga tahu nggak? Kak Tari itu adalah mahasiswi pertama yang berkebutuhan khusus di Unpad. Bukan di Unpad, tapi di ilmu komunikasi. Maaf saya ralat, di ilmu komunikasi. Kak Tari. Nah, gitu. Jadi selain sosok Helen Keller juga ada sosok Surya ya. Mana Kak Surya anaknya Mbak Dewi Yul. Mbak Dewi Yul kalau tahu Mbak Dewi Yul itu penyanyi ya, gitu ya. Oh, Kak Surya ini dia adalah seorang yang tuli juga gitu ya, tapi bisa menjadi dosen di Amerika. Wow, keren banget nih ya. Kayaknya nanti Tari juga jadi dosen ya, mau nggak jadi dosen? Mama saya Debia. Oh, tidak minat ya, minatnya ke perfilman ya. Oke, oke, oke. Tari, tadi kan selain udah punya sosok inspiratif nih ya, gitu kan, terus punya apa namanya biasa apa semangat gitu ya dalam hari-harinya gitu ya. Pernah nggak sih Tari itu ngerasa down atau capek gitu ya di kehidupannya itu dalam maaf katakanlah menghadapi pasti kan di kehidupannya Kak Tari itu ada lah ya kayak apa katakanlah yang jenuh lah gitu lah ya. Pernah nggak Kak Tari itu ngerasa bosan atau capek? Pernah. Mhm. Contohnya kalau tidak ada kegiatan, kalau orang yang
ucapan dengan saya. Mhm. Oke. Jadi agak capek ya kalau misalnya ada orang yang kurang paham ya, mengerti ucapannya Kak Tari gitu ya. Hmm. Gimana caranya biasanya kalau misalnya Kak Tari biar menjelaskan ke orang tersebut? Kalau saya bicara di luar, Mhm. saya berusaha suara lebih jelas. Oke. Ya, kayak saya sekarang ini kan ya, hari ini berusaha untuk menjelaskan kepada saya gitu kan bahwa, emang dia bisa kok bicara kayak gitu kan. Jadi emang harus agak pelan-pelan aja kayak gitu dan Tari pun, baik ya orangnya juga maksudnya bisa mengerti gitu ya. Jadi maksudnya, paham gitu kalau misalnya aku kurang mengerti gitu ya. Jadi dibantu sama Tari juga gitu. Oke, Tari pernah nggak sih ngerasa, atau pernah nggak dibully gitu? Atau pelecehan apapun itu yang pernah Tari alami? Saya benar itu Hmm, dari TK, hmm, teman saya seperti dia bedanya apa tuh dengar, hmm. terus SD dan SMP. Saya dulu pernah ada yang penghati. Hmm. Gitu. Jadi waktu TK itu pernah ada yang, copotin alat bantu dengarnya Tari guys. Jadi memang, Tari ini suka dibully juga ternyata dari TK-nya. SD, SMP juga ya gitu ya. Jadi pernah, ada yang ngeledekin dia juga kayak gitu. Jadi memang nggak mudah ya gitu ya maksudnya buat Kak Tari ini di dalam kehidupannya. Apalagi buat orang-orang maksudnya ya katakanlah ya TK, SD, SMP itu kita belum tahu sih sebenarnya apakah itu perbuatan baik atau buruk ya maksudnya kayak gitu. Cuman memang, apa sih yang dirasakan Kak Tari saat itu? Apa yang dirasakan Kak Tari saat itu? Saya Mhm, acukan, saya coba saya tidak dipikirkan. nggak dipikirkan ya. Hmm, Wow, keren banget. Tapi pernah nangis nggak? Pernah nangis nggak? pernah. Pernah? Kayak, "Apa sih lo?" Gitu ya. Tapi orang tua tahu kalau misalnya sering dibully di sekolah? Tahu Tahu? dengan kata mama, Mhm, diamkan saja. mhm, Kalau ada yang pukul, mhm. saya akan pukul balik. Oh gitu. Saya ikut Mhm, dari SD mhm, sampai SMA, mhm. saya ikut ekskul teknik untuk jaga diri. Oalah, terus jaga diri gitu Hmm. ya. Jadi orang tuanya Kak Tari pun dia tahu ya bahwa dia sering dibully, cuman kata orang tuanya, "Ya udah diemin aja," katanya gitu. Cuman Kak Tari tuh diajarkan orang tuanya kalau misalnya ya kalau dipukul ya lu harus bela diri, balik kalau nggak kalau bisa ya bales kayak gitu kan. Ya bagus itu ya. Jadi kita nggak boleh mengizinkan orang lain untuk menindas kita guys gitu. Dan Kak Tari ini ikut ekskul taekwondo ternyata. Dan pernah juga dapat juara ya, dapat medali emas ya pas Betul. taekwondo. Iya waktu di SMP katanya gitu ya. Nah, Kak Tari, apa sih yang ingin Kak Tari sampaikan ya kalau misalnya boleh nih ya Kak Tari sama orang-orang yang udah pernah dulu ngebully Kak Tari? Apa yang ingin Kak Tari sampaikan? Harus saling menghadiri dan saling menghormati untuk disabilitas. Coba. Untuk disabilitas Hmm, tetap semangat, jangan pikir mau atau patah semangat. gitu ya. Jadi buat teman-teman yang di sana baik yang disabilitas ataupun tidak gitu ya, eee, tetap menghargai orang lain ya. Terus juga untuk teman-teman disabilitas kata Kak Tari tetap semangat ya, jangan malu dia bilang gitu. Oke. Oke, Kak Tari, ada nggak rasa pengen mengucapkan terima kasih kepada orang tua, apa yang ingin Kak Tari sampaikan? Kalau misalnya ada nih ya waktu untuk menyampaikan kepada orang tua, Kak Tari akan menyampaikan apa? Terima kasih Mhm, untuk mama saya. mhm, Mama itu mhm. sudah terus dan berawal saya dan saya menerima cita yang penuh. Wow, ya jadi Kak Tari ini menerima cintanya penuh ya. Tapi kalau kakaknya Kak Tari itu disabilitas juga atau enggak? Iya, kakaknya Kak Tari disabilitas juga atau tidak?
Iya, kakaknya kamu. Kakak Ya kakak normal. normal. Normal ya. Oke, jadi kakaknya Kak Tari ini normal, tapi dia tetap mendapatkan kasih sayang yang penuh ya dari mamahnya ya, walaupun Kak Tari disabilitas. Oke, Kak Tari, coba ajak teman-teman disabilitasnya untuk masuk ke Unpad. Ya. Ayo teman-teman, jangan ngaku untuk yang upah Oke. karena panggilannya Akam, karena dosennya Peri, dan lingkungan ngapma termasuk disabilitas. Ya, jadi guys jangan ragu untuk masuk ke Unpad ya, karena fasilitasnya lengkap guys ya, dan juga dosen dan teman-temannya sangat baik dan lingkungannya juga sangat ramah dan nyaman. Oke, oke Kak Tari, kita kayaknya ngobrolnya cukup sini aja ya. Tadi Kak Tari luar biasa banget ya, ternyata juga kalau nggak salah kan kita juga pernah ngundang ya dari staf khusus presidenan ya kalau nggak salah. Jadi jangan kemana-mana teman-teman semuanya, tetap saksikan terus Visibility, Visible and Credibility. Thank you Tari. Cus dulu dong. Oke.